Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Bapak Ibu jamaah forum BKSDM, ya. Singkatannya apa? Badan Kerjasama Takmir Seluruh Pogum. Jadi bapak-bapak yang diberi rahmat Allah, sebelum menyampaikan panjang lebar dan memakai bukan salah paham nih, sebab kalau ini senes asli Klaten, terus kenalan rey makanya kok bahasanya ngoten make paham. Jadi nami kula nami asli niku Dirman nggih Pak nggih. Lah kok mau disebut Bilal ngoten nggih. Nah niku mung mergo pernah mlebet teng pesantren. Biasanya teng pesantren itu termotivasi, termasuk salah satunya niku napa? Saya baca buku 30 sejarah 30 sahabat Rasulullah SAW. Salah satunya di sana ada sahabat Bilal bin Rabah yang mempertahankan dinul Islam dengan siksaan yang begitu berat. Maka saya bercita-cita mudah-mudahan saya bisa seperti Bilal bin Rabah. Maka nama saya etok-etoknya bukan ganti, dipun tambahi Bilal. Aslinya saking Banyumas Pak. Jadi dari pesantren ditugaskan teng Klaten. Kalau pakai ngapunten bahasanya salah. Sebabnya sotok kali sotok itu kadang-kadang benten gila nggih. Nek soto niku mana sotok niku bakso nggih. Pernah teng warung Pak tumbas sotok mboten enten Mas. Lah niki napa? Niki sotok lah bedane apa? Ya makene kula keliru kula ngapunten. Nggih, sakniki teng Bayat nggih Pak nggih, asli Banyumas, tinggal teng Bayat. Kebetulan dulu ditugaskan dari pesantren mengajar di TPA Masjid Nurul Huda. Niki kecantol namanya antol mboten ngertos nggih, kecantol kali bidadari Bayat ngoten mawon. Dari 2005 alhamdulillah sampai hari ini diamanahi anak 8. Insya Allah masih nambah. Cowok ikan salah. Nah, kalau laksanakan nih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat yang terbesar hari ini, yaitu nikmat bertemu dengan bulan Ramadan. Yang besarnya nikmat bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW pernah mengatakan, kalaulah orang-orang itu mengetahui keutamaan bulan Ramadan, maka mereka mengharapkan bahwasanya 1 tahun penuh itu adalah semuanya bulan Ramadan. Dan juga berkenaan dengan bulan Ramadan, ini ada seorang sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah ini seorang sahabat, kemudian juga berteman dengan 2 orang sahabat dari Yaman, yang mana mereka bersama-sama 3 orang sahabat dan juga sahabat lain bersama-sama dengan Rasulullah SAW memperjuangkan Islam. Ya kalau kita membuka sejarah, saya yakin semuanya sudah membuka sejarah, sudah mempelajari sejarah
bagaimana Rasulullah SAW memperjuangkan agama Islam ini dengan dakwah secara baik-baik ataupun kemudian terpaksa harus melalui peperangan. Sampai akhirnya kemudian dua orang sahabat Yaman ini bersama dengan Thalhah bin Ubaidillah mengalami peperangan bersama Rasulullah SAW sampai seorang sahabat dari Yaman ini kemudian menemui syahidnya, menemui ajalnya menjadi seorang syuhada. Yang kemudian teman satunya lagi 1 tahun berlalu baru menemui ajalnya, meninggal tetapi bukan dalam medan peperangan. Kalau yang pertama tadi meninggal dalam medan peperangan, maka kita mengenalnya sebagai orang yang mati syahid, seorang syuhada, yang saya yakin bapak-bapak di sini juga, karena ini saya ngisi di sini, saya ibaratkan ini seperti Mulyai Segoro. Mergo napa? Niki sedaya kan niki kiai teng masjid masing-masing, ngoten nggih. Terus niki ngapunten nggih, kula tak lancar-lancar kemawon. Asline kula nggih mboten penak niki Mulyai Segoro. Matur kan para kiai. Nah, ya sahabat pertama mendapatkan anugerah syuhada. Ya kalau kita ketahui salah satu keutamaan sebagai seorang syuhada, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan nanti 72 bidadari. Remen mboten, Pak? Bidadari setunggal mawon remene naudzubillah. Masa naudzubillah. Oke, remene tenanan, padahal bidadari sing teng mriki nek gas terang niku kadang mambu bawang, mambu kecut napa niki awake dhewe mawon niki remene mboten karuan. Apa meneh mangke angsal 72 bidadari niki bagi seorang syuhada. Nah, setelah itu satu orang sahabat satunya meninggal di tempat tidur, entah karena sakit atau karena umur. Nah, setelah dua orang sahabat ini meninggal, maka sahabat Thalhah bin Ubaidillah pada suatu malam kemudian bermimpi sudah datang hari kiamat, sudah dikumpulkan di padang mahsyar, sudah melalui yang namanya yaumul hisab, yaumul mizan, sudah lewat siratal mustaqim, sudah lewat jembatan, maka berarti tinggal giliran masuk ke dalam surga. Nah, bapak-bapak semuanya kira-kira teng pikiran ini jujur, kira-kira sing mlebet swarga niki sing mati syahid napa sing teng tempat tidur? Teng pikiranipun mati syahid to. Niki sama kali sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Niki mikire pasti sing mati syahid ini disik mlebu surga. Tapi ternyata apa? Yang mending masuk surga duluan sahabat yang tadi meninggal di tempat tidur, baru setelah antri sekian lama baru syuhada tadi kemudian masuk surga. Maka hal ini menjadikan sahabat Thalhah bingung, loh kok bisa seorang syuhada bisa kalah antriannya masuk surga dibandingkan sahabat yang yang meninggal di tempat tidur. Maka setelah bangun, karena dia hanya mimpi, jadi mimpi seorang muslim itu bisa jadi menjadi sebuah firasat pertanda, bisa jadi juga menjadi sebuah kabar. Maka sahabat Thalhah pun bertanya-tanya kepada para sahabat, tapi ya tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Sampai kemudian Thalhah bertemu dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menjelaskan kenapa sahabat yang meninggal di tempat tidur bisa duluan masuk surga dibandingkan sahabat yang mati di medan pertempuran. Dan Rasulullah menjelaskan, bukankah dia masih diberi umur 1 tahun lagi, kemudian masih ada kesempatan beramal soleh, dan yang terpenting dia masih bertemu dengan bulan Ramadan, dan dia memanfaatkan bulan Ramadan, mengisinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima ibadahnya, maka dengan begitu dia mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan orang yang mati syahid tadi. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah,
Ini keutamaan bulan Ramadan. Jangan sampai kita seperti yang didoakan oleh malaikat Jibril, yaitu malaikat Jibril pernah berdoa ketika Rasulullah naik mimbar. Salah satu doanya adalah celakalah orang yang mendapati bulan Ramadan tapi berlalunya bulan Ramadan maka dia tidak mendapat ampunan dosa, maka ini adalah orang yang celaka. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada hamba-hamba yang istiqomah di jalan beliau sampai hari kiamat. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, di sini saya menyampaikan gambaran tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannah. Ini penggalan ayatnya lumayan panjang, ininya penggalan depannya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiril ladzina amanu. Berilah kabar gembira untuk orang-orang yang beriman bahwasanya bagi mereka anna lahum jannah. Bahwasanya bagi mereka ini adalah surga. Jadi kabar gembira untuk orang yang beriman, yang dengan imannya ini kemudian beramal soleh. Jadi iman saja tidak cukup, butuh amal soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar, akan memberikan balasan orang yang beriman kemudian beramal soleh dengan surga. Tajri min tahtihal anhar dan selanjutnya ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya setiap diri seorang mukmin, setiap diri seorang muslim ketika ditanya tujuan hidup terbesarnya pasti sebagaimana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia menjadi orang yang bahagia, kemudian di akhirat juga menjadi orang yang bahagia. Artinya tujuan akhirnya itu adalah akhirat, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Bapak ini yang hadir di sini tidak bosan ya ketika disampaikan masalah surga. Mungkin ana sing nanti ala wis ngerti Mas, surga ya kaya ngono kae. Wis tau mriku dengereng ding. Soalnya syaratnya mriku napa? Mati jadi ngaten. Nah, jadi surga hari ini mungkin hanya sebuah angan-angan, tapi itu pasti kita akan menemuinya. Sebagaimana dulu ketika kita masih kecil, kita tidak membayangkan bahwasanya kita mungkin membayangkan bahwasanya kita akan menjadi orang tua, dan hari ini kita ternyata menjadi orang tua. Dulu kita anak-anak, saiki anake 8 ternyata. Kan dulu nggak berpikir, begitu juga nanti. Hari ini surga kita hanya bisa membayangkan, tapi mudah-mudahan insya Allah nanti kita semuanya masuk surga. Allahumma amin. Nah, gambaran surga ini gambaran surga bagi yang terakhir masuk surga. Kalau yang pertama masuk surga itu harapan kita. Nah, ini gambaran kenikmatan untuk penghuni surga yang terakhir saja. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tidak saya bacakan Arabnya, saya langsung Indonesianya aja. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan paling terakhir masuk surga. Jadi nanti ada orang yang masuk surga tapi transit dulu di neraka. Namanya apa? Jahannamiyun. Jadi penghuni surga tetapi mantan penghuni neraka Jahannam. Namanya Jahannamiyun. Yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Jadi orang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari neraka, dia keluar dengan merangkak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, pergilah engkau, masuklah engkau ke surga. Maka
Allah memerintahkan orang ini supaya ke surga, maka ia pun mendatangi surga. Tetapi ditampakkan bahwa surga itu telah penuh. Neng pikirane surga wis kebak. Maka ia kembali, wahai Robku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Nah, ada kata sepertinya telah penuh, berarti cuman ngen-ngene. Nah, sebenarnya nih dikasih tambahan, iki wong memang ngeyel. Iki yang memerintahkan Allah langsung kon mlebu surga, sih balik. Mungkin neng dunia ya iso bayangke Pak ya. Ini Allah yang langsung memerintahkan saja ternyata kita wis kebak iki. Ini kon sholat ya Pak, wis maya adzan sholat engkau. Pak ada perokok, sing ora perokok malah dicicip. Pak aja ngerokok, sing ngerokok malah geges, sing orang ngerokok malah geges. Misalkan seperti itu dan lain sebagainya. Ketika diingatkan di dunia, maka ia kembali berkata, wahai Robku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Maka kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau dan masuklah surga. Kemudian Allah berfirman, pergilah engkau masuk surga, karena untukmu surga seperti kemewahan seorang raja di dunia, dikalikan 10 kali lipat darinya. Maka dia diperintahkan masuk surga, kemudian diberitahu, untukmu kemewahan seperti mewahnya seorang raja yang hidup di dunia, dikalikan 10 kali lipat. Kemudian Rasulullah bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, percaya mboten niki hadisnya? Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Artinya hadis sahihain, yang terkuat setelah Al-Quran. Nah, jadi ini gambaran untuk penghuni surga yang surganya paling rendah. Dia masuk surganya paling belakangan. Seperti apa? Seperti dia mendapatkan kemewahan raja yang paling mewah di dunia, dikalikan 10 kali lipat. Raja paling mewah di dunia ini kinten-kinten sinten Pak? Netang Indonesia nggih. Sultan Hamengkubuwono mungkin nih, Raja Jogja. Atau mungkin bicara hari ini mungkin Raja Inggris atau Raja Spanyol itu ya. Maka kemewahannya dikalikan 10 kali lipat. Ya contoh paling gampang jenenge Raja Inggris kan boten mungkin numpake Xenia Pak ya. Napa meneh numpake Zebra. Napa malih numpake sepur mini. Mboten. Pasti numpake minimal ya Porsche Alphard katanya mboten masuk niku nggih. Pokoke sing larang-larang nek Alphard niku mboten mlebet niku. Nah, ini diberikan kepada penghuni surga yang tingkat derajatnya paling rendah, dikalikan 10 kali lipat. Percaya Pak? Percaya, karena salah satu syarat puasa kita diterima yaitu imanan. Imanan itu apa? Percaya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, baik di dalam Al-Qur'an maupun melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ini kenikmatan yang terendah bagi penghuni surga. Adapun kenikmatan lainnya, merasakan nikmatnya sungai susu, arak dan madu. Kebayang mboten Pak? Awake dhewe renang teng sungai atau mungkin teng kolam renang, isine niku napa? Susu, arak, madu. Dan araknya ojo dibayang, araknya jangan dibayangkan seperti araknya kopi miring nomor lurus Pak. Ojo dibayangkan ngoten, karena tidak memabukkan dan juga tidak menghilangkan akal. Kemudian apa? Ini gambaran surga secara umum ya. Mendapatkan istri yang masih belia dan berumur sebaya. Jadi sing hari ini bapak-bapak
hidup dengan ibunya harmonis sampai nenek-nenek, alhamdulillah dinikmati, nanti masuk surga, insya Allah sing nenek-nenek dados muda lagi. Jadi nggak ada nenek-nenek, kakek-kakek masuk surga. Semuanya dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan berapa? Kisaran umur 30-an. Nenek moyangku ketuaan Pak mlebu surga ini 45 saya. Jadi 15 tahun yang lalu. Dan dibuat mukanya ganteng-ganteng seperti Nabi Yusuf alaihissalam ataupun seperti Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian hidup kekal dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi tadi dalam surat Al-Baqarah disebutkan Allah akan memberikan surga kalau beriman, insya Allah ini sudah tidak diragukan lagi. Kita semuanya ini adalah orang-orang beriman. Selanjutnya apa? Wa amilus shalihat. Nah, di sini yang saya bahas bahwasanya ada beberapa amal yang akan menghantarkan kita kepada surga. Kalau sholat, zakat, haji, puasa ini sudah usah dibahas, ini sudah jelas. Nah, maka amalan pertama yang menjadikan orang beriman, maksudnya pertama di sini ya, di dalam catatan yang saya bawa, yang bisa menjadikan seseorang masuk ke dalam surga. Yang pertama, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, sekali lagi saya bacakan Indonesianya, 3 hal yang menjadikan seseorang akan dihisab Allah dengan mudah dan akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Jadi masuk surga bukan karena amal-amal kita, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang yang akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Kemudian para sahabat bertanya, bagi siapa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian Nabi bersabda, engkau memberi orang yang menghalangimu, engkau memaafkan orang yang mendolimimu, dan engkau menjalin persaudaraan dengan orang-orang yang memutus silaturahmi denganmu. Nah, yang saya garis bawahi bukan orang yang menghalangimu, bukan orang yang memaafkan, yang mendolimimu, tapi sesuai dengan forum ini kan badan kerja sama seluruh takmir masjid. Jadi yang termasuk di dalamnya orang-orang yang akan dimudahkan masuk ke dalam surga adalah orang yang menjalin persaudaraan. Tidak saya lanjutkan, yang memutuskan silaturahmi. Jadi orang yang menjalin persaudaraan, maka ini akan menjadi wasilah, akan menjadi perantara seseorang masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Insya Allah badan silaturahmi takmir masjid ini bagian dari menyambung tali silaturahmi, walaupun mungkin bukan dalam wadah yang sama. Ini lintas wadah tuh Pak? Napa sawadah? Maksudnya kan enten sing NU, Muhammadiyah, mungkin MTA atau mungkin lainnya. Lintas tadi ini? Berarti kan aslinya enten perbedaan. Misalkan NU Muhammadiyah, orang tahlilan, orang tahlilan. Misalkan seperti itu, kan garis besar kadang seperti itu. Nah, ternyata kita tetap menjalin silaturahmi, tetap menjalin persaudaraan, walaupun kita memiliki perbedaan. Maka di sana orang ini akan menjadikan ringan hisabnya, kemudian dimudahkan masuk ke dalam surga. Apalagi kalau ini bukan hanya terjalin di antara pengurus, karena bapak-bapak tentunya membawa umat, entah se-RW, 2 RW, 3 RW, karena kan masjid hari ini paling satu masjid jamaahnya 2-3 RW, dekat-dekatan. Apalagi ini kita juga banyak membawa orang
di belakangnya, mengajak untuk saling bersilaturahmi, menyingkirkan perbedaan-perbedaan, tetapi memperbanyak persamaan. Apakah para sahabat radhiyallahu anhum mereka orang yang satu pendapat? Tidak. Mereka adalah juga orang-orang yang berbeda pendapat. Para sahabat ini juga orang-orang yang berbeda pendapat, berbeda pandangan, tentunya dalam hal furu'iyah, dalam hal fikih. Seperti ketika para sahabat diutus ke tempatnya orang-orang Yahudi, kan Rasulullah SAW berpesan, kamu tidak boleh sholat asar kecuali setelah sampai di tempatnya orang Yahudi. Dan para sahabat berselisih pendapat. Ada yang betul-betul plek sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, walaupun sudah lewat jam 5, bahkan lewat maghrib, belum sholat asar walaupun sudah lewat. Tetapi ada yang mengambil kesimpulan ini hanya perintah Rasulullah untuk dang berangkat ke tempatnya orang Yahudi. Adapun kalau sudah urusan sholat tetap dikerjakan pada waktunya. Yang ternyata kemudian dibenarkan semuanya oleh Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan di antara kita yang badannya beda-beda, perbedaan ini bukan menajamkan, tetapi mengkayakan hasanah kita. Yang insya Allah mudah-mudahan nanti muaranya jebulnya kita sama-sama masuk surga. Lagi antri boleh jangan NU aku Muhammadiyah yo bodoh-bodoh alhamdulillah mlebu swarga nih ya. Dan lainnya. Nah, kisah bahwasanya menjalin persaudaraan, menjalin tali silaturahmi, ada sebuah contoh yang menarik yang dikisahkan oleh dalam sebuah kisah ketika perang Yarmouk. Ini namanya menjalin silaturahmi, itu kan menjalin persaudaraan. Yang namanya orang menjalin silaturahmi, menjalin persaudaraan, pasti akan saling tolong menolong, akan saling ingat mengingatkan, akan saling nasihat menasihati, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Ansyar, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi dalam perang Yarmouk ada 3 orang sahabat ya. Salah satunya namanya Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian Haris bin Hisam, kemudian Suhail bin Umair. Nah, salah seorang sahabat ini namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Kalau kita sudah bicara Abu Jahal pasti teringat ya, orang yang sangat memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang termasuk salah seorang yang paling keras memusuhi Rasulullah SAW, yaitu Abu Jahal. Yang ternyata beratnya, kerasnya permusuhan Abu Jahal ternyata tidak nurun kepada anaknya selamanya. Karena salah satu anaknya yang namanya Ikrimah, ketika peristiwa Fathu Mekah, maka Ikrimah ini termasuk orang yang mendapatkan hidayah, kemudian masuk Islam, sampai kemudian terjadi perang Yarmouk. Perang Yarmouk ini perang melawan orang-orang Romawi, Bani Asfar, orang-orang Amerika gitu ya. Di sejarah seperti itu. Nah, Ikrimah ini orang yang hebat. Ketika dia berperang melawan tentara Romawi, maka dia tidak mengenal rasa takut. Dia maju terus sehingga kemudian banyak orang Romawi yang terbunuh, sampai kemudian diingatkan oleh panglimanya yang namanya Khalid bin Walid, wahai Ikrimah, tolong ya hati-hati kamu, sungguh Islam ini sangat membutuhkan tenagamu, hati-hati jangan sampai kamu terbunuh. Ini bahasa saya. Jawabnya Ikrimah apa? Ya kamu penak, kamu ngikut Rasulullah SAW dari dulu. Lah saya ngikutnya terlambat. Ketika kamu sudah berjuang dengan Rasulullah SAW, sementara saya bersama bapak saya malah memusuhi Rasulullah. Maka ini kesempatan saya untuk membela Islam. Maka Ikrimah terus maju sampai akhirnya bersama dengan 3 orang sahabatnya, Haris bin Hisam, kemudian Suhail bin Ammar kalau nggak salah, ini terluka yang sangat parah. Ketika kondisi terluka, ketika peperangan berakhir,
Ya ketika peperangan berakhir tentunya datanglah orang-orang yang bertugas merawat pasukan yang terluka. Maka ketika perawat menemui Ikrimah bin Abi Jahal, kebetulan membawa bahasa gampangnya segelas minuman atau sebotol minuman yang ketika hendak diberikan kepada Ikrimah, kemudian Ikrimah mendengar di sebelahnya ada orang yang haus ngelak. Jadi orang kalau merasakan sakit yang luar biasa, ini kan terkadang tidak ingin mengucapkan kata-kata itu, tetapi keluar. Misalkan bapak-bapak nek awake panas gemrebet, sambat mboten Pak? Sambat mboten Pak? Nyeluki sinten Pak? Nyeluki bojo nom apa bojo tuwa Pak? Aduh, jalan dipijeti dan lain sebagainya. Ya sama seperti itu. Maka ketika Ikrimah mau minum, ya kalau disebut gelas, gelasnya sudah sampai bibirnya, dia ngelak banget. Ketika mendengar saudaranya ngelak, maka aku carry wae. Kemudian dikeke sebelahnya kepada Haris bin Hisam. Ketika Haris bin Hisam hendak minum, dia juga mendengar orang di sebelahnya haus dari siapa? Suhail bin Amr kalau nggak salah. Maka kemudian Haris bin Hisam pun nggak jadi minum. Maka kemudian dia memerintahkan untuk diberikan kepada sebelahnya, itu Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ketika mau minum, maka terdengar juga suara dari Ikrimah. Maka Suhail sudah untuk sana dulu, saya belakangan. Maka kemudian perawat atau petugas ini membawa ke Ikrimah. Ternyata di situ Ikrimah sudah syahid. Maka kemudian dibawa ke Haris, maka Haris pun sudah syahid. Dibawa ke Suhail, Suhail pun sudah syahid. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, persaudaraan di dalam Islam ini seperti ini. Mereka saling isar, saling mendahulukan saudaranya. Maka sebagai seorang muslim kan tidak mungkin harusnya terpikir oleh kita, walaupun mungkin ada perbedaan paham dengan saudara kita, apalagi itu hanya persoalan fikih ya, persoalan furu'iyah, maka tetap menjalin yang namanya tali silaturahmi, menjalin hubungan baik. Maka mudah-mudahan ini akan menjadi wasilah kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap Bapak Ibu? Siap insyaallah. Kemudian yang kedua, kan 5.3 kurang gangsal menit. Kan 50 nih. Saya lanjutkan. Jadi oke, siap. Yang selanjutnya termasuk jalan yang mudah seseorang untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Menuntut ilmu. Kalau bahasa kita mengkaji. Hadisnya ayatnya jelas ya dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Apa artinya? Barang siapa yang mau susah payah menempuh jalan untuk mencari ilmu, yang dengan ilmu ini dia semakin takut, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tambahan dari saya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya untuk mendapatkan surga. Jadi menuntut ilmu, ngaji, walaupun maaf kalau ngaji kadang
Turun ya Pak ya. Terutama pas Jumatan. Jumatan itu kan menuntut ilmu. Kita mendapatkan apa? Seruan atau maklumat di hari Jumat. Tetapi ternyata memang nikmatnya menuntut ilmu bukan hanya kita nikmati di dunia, bukan hanya kita nikmati di kehidupan kita, bukan hanya kita nikmati di surga, tapi bisa langsung dinikmati saat itu juga. Enten mriki sing tidur. Mboten napa-napa Pak, enggak ngurangi pahala insyaallah. Biasanya nek sing ngantuk niku malah nyantol Pak. Pas ditekoki wis hafal malah. Nek santri teng pesantren biasanya ngoten. Kata sing pinter-pinter ternyata ngantukan. Nek neng kelas itu belajar bukunya ditumpuk-tumpuk ngeten. Jebule nggih aling-alingan turu niku. Kebetulan pernah mondok Pak. Nek aturan turu Pak, makanya mboten pinter. Jadi menuntut ilmu merupakan salah satu jalan yang mudah orang akan mendapatkan surga. Maka apalagi saya yakin bapak-bapak takmir semuanya di masjid masing-masing pasti ada yang namanya kajian-kajian, memfasilitasi, memberikan fasilitas. Begitu juga mungkin di sini di forum ini mungkin sebulan sekali atau berapa bulan sekali pasti ada juga forum thalabul ilmi, menuntut ilmu. Maka mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringan hisabnya, berat timbangannya. Maka salah satu program masjid mestinya Pak, kalau bapak-bapak kan nek kon mondok nek sipurun ngono Pak. Repot Pak. Nek enten sing mbiayai jenengan mungkin repot boleh apa enten sing mbiayai purun mboten? Purun. Nek alasannya repot lho Pak, nek alasannya repot. Seminggu Pak ya. Seminggu tahan sih Pak. Nah, maka semestinya salah satu program masjid itu jamaah yang muda-muda, siapa yang berkeinginan masuk pesantren, maka semestinya masjid ini menjembatani artinya apa? Bisa membiayai dari kas masjid atau bisa menjadi perantara penghubung antara anak ini dengan orang yang mau membiayainya. Ya termasuk saya Pak, anak saya 8, 2 di pesantren, tapi anak orang lain yang saya masukkan ke pondok pesantren ada 8. Baik bayar sebagian atau juga ada yang saya carikan. Kalau saya bayar sendiri nggak mampu. Tapi saya hubungan antara orang yang mampu dengan orang yang mau mondok. Kalau yang punya uang mungkin sudah tidak ada kemauan atau mungkin sudah tidak ada kemampuan secara tenaga, secara fisik, tapi secara mal mampu, maka ya di situ bisa menjadi wasilah orang lain untuk mendapatkan ilmu din. Maka insya Allah orang seperti ini pun sama mendapatkan ilmu sebagaimana ya belajar. Jadi kita berserikat Pak, berserikat di dalam berpahala. Maka urus masjid juga harus profesional Pak. Urus profesional, programnya ditata, dibikin rapi, kemudian ada program pendidikannya, ada program sosialnya dan lain sebagainya. Selanjutnya Pak yang terakhir, ini sudah mendekati, biasanya enggak besok. Enggak besok. Karena saya siapkan 5, saya kasih 3 aja. Yang terakhir, ini sudah saya sampaikan di depan. Jadi yang terakhir yang akan menjadikan orang masuk surga secara mudah, yang kebetulan ini kita menjalani hari ini, yaitu puasa di bulan Ramadan.
Ini mengulang apa yang saya sampaikan di depan, bahwasanya puasa Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Puasa Pak yang kita lakukan hari ini, mari jalankan dengan landasan iman. Artinya apa? Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga puasa ini mari betul-betul kita niatkan hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah berakhir Ramadan kita terampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan juga menjadi sarana kita mendapatkan salah satu pintu surga, yaitu pintu Ar-Rayyan. Bagi orang yang berpuasa mendapatkan satu tiket pintu masuk surga, yaitu dari pintu Ar-Rayyan. Dan mudah-mudahan tiket Ar-Rayyan yang kita dapatkan nanti mudah-mudahan masuknya menuju surga Firdaus. Allahumma amin. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari Ramadan ini kita bukan hanya maksimalkan untuk diri kita yang takmir masjid, maka memaksimalkan agar program-program masjid betul-betul mengupayakan agar jamaahnya bisa maksimal beribadah. Masjidnya dikasih AC. Sambung dari Pak. Sing bar napa bar apa jenenge? Maca Quran apa? Bar tadarus disuguh sampun. Syukur-syukur mangke bar Ramadan sedaya sampun disiapkan paket lebaran. Sampun? Dan semangat Pak Ramadannya. Apa di keluarga kita juga seperti itu. Kita bikin anak-anak kita, istri kita semangat menjalani puasa Ramadan. Yang belum balik oleh puasa sedino 10.000, ngenyang mola 1.000. Ya wis nek ora sampean ora gelem wis ya ora. Jadi begitu Pak, mari kita maksimalkan Ramadan, dan kita memasuki bulan Ramadan ini sebagaimana sholat. Ketika kita sholat seperti akan sholat yang terakhir. Begitu juga Ramadan, hari ini kita berpikir ini adalah Ramadan terakhir yang akan kita temui. Walaupun kita juga berharap akan berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk saya pribadi, dan alhamdulillah kalau ada manfaatnya untuk Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.